Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Permana. Di sini saya akan mengajarkan tutorial bagaimana cara menginstal WordPress di Ubuntu Server. Nah, hal-hal yang perlu kita siapkan adalah yang pertama, kita harus mempunyai servernya terlebih dahulu. Kemudian, setelah kita mempunyai server, kita juga mempersiapkan remote-nya, yaitu putih, yang nanti akan meremote servernya sendiri. Kemudian kita juga bisa mempersiapkan yaitu FileZilla untuk memindahkan file yang ada di host ke Ubuntu nanti. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah yang pertama, kita pastikan kalau server kita aktif. Di sini saya Ubuntu server saya sudah aktif. Nah, dan untuk cara meremote ke putih, kita bisa lihat dengan melihat IP dari host. Jadi nanti kita akan mengambil IP-nya, dimasukkan ke dalam server ini. Nah, setelah itu kita buka putihnya. Pastikan di run as administrator. Setelah itu kita masukkan IP-nya. Nah, tanda ini berarti kita sudah berhasil meremote server kita. Di sini saya login sebagai usernya, dan ini kemudian masukkan password. Di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam server, yang berarti kita sudah meremote servernya sendiri. Namun untuk mengkonfigurasi semua yang ada untuk menginstal WordPress, kita perlu masuk sebagai root dengan cara sudo su. Masukkan passwordnya. Di sini kita sudah masuk sebagai root. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita memindahkan file dari host ke guest, yaitu di servernya sendiri. Kita buka FileZilla. Nah, setelah itu di FileZilla ini kita masukkan IP dari servernya, username dan password. Untuk melihat IP-nya kita bisa lihat di ipconfig, ifconfig. Untuk portnya kita bisa mengisikan yaitu port 22. Di sini adalah tanda bahwa kita sudah berhasil masuk ke dalam servernya sendiri. Nah, di sini kita mengambil file WordPress CMS-nya. Nah, di sini saya sudah mengambil WordPress-nya, file WordPress. Kemudian di sini kita akan memasukkan ke dalam file di HTML di dalam servernya. Kita bisa mengetikkan var www.html. Di dalam sini langkah yang kita lakukan adalah mengopi file WordPress ini ke dalam server. Mengopinya hanya perlu kita drag. Untuk mengopi ini kita perlu membutuhkan beberapa menit untuk mengkopinya, karena file CMS ini walaupun tidak kecil tapi ya lumayan besar.
Di sini sudah ada tanda successful. Berarti kita sudah berhasil mengkopinya. Untuk memastikan kalau kita sudah berhasil, kita bisa mengeceknya dengan melihat filenya, yaitu var html var www html. Kita harus memakai cd di dalam sebelum var. Nah, di sini kita sudah berhasil memasukkan WordPress ke dalam server kita. Langkah yang pertama kita lakukan adalah dengan memastikan bahwa WordPress ini sudah mendapatkan permission, yaitu dengan cara sudo chmod -r ugo plus rw direktorinya var www html WordPress. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sini kita sudah mengaktifkan permission untuk WordPress itu sendiri. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengubah nama file WordPress itu dengan cara mv nama filenya itu tadi WordPress dengan nama yang akan kita ganti. Misalnya saya di sini memasukkan server.com. Kita enter. Untuk memastikan bahwa kita sudah menggantinya, kita bisa lihat ls. Nah, di sini kita sudah menggantinya dengan server.com. Kemudian kita masuk ke Apache dengan cara cd etc Apache 2. Kemudian buka cd situs available. Di sini kita akan mengcopy 00 default conf ini untuk menjadi conf dari server.com. Pertama, cara mengkopinya adalah cp, kemudian file yang ingin di-copy yaitu 00 dengan namanya yaitu server.com.conf. Di sini kita sudah berhasil membuat kopian dari 00 default conf ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita membuka file conf itu dengan cara nano server. Nah, hal yang perlu kita lakukan di sini adalah kita mengganti nama server ini dengan nama alamat website yang kita akan buat. Di sini saya tadi membuat server.com, kemudian di sini kita tambahkan yang namanya server alias server.com. Nah, untuk admin sendiri kita bisa mengganti ini menjadi admin. Nah, localhost ini kita bisa mengganti menjadi server.com. Nah, untuk dokumen rootnya kita bisa memasukkan filenya yaitu server.com. Nah, setelah kita pastikan bahwa ini sudah benar, kita bisa menyimpannya dengan Ctrl X. Yes. Bentar. Untuk memastikannya lagi apakah sudah diubah, kita bisa membuka lagi. Nah, di sini sudah dipastikan bahwa sudah terubah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita aktifkan filenya ini dengan cara A2 inside
nama confnya server.com.conf. Nah, kita aktifkan dengan service Apache 2 reload. Untuk mengaktifkannya kita bisa restart Apache-nya. Nah, setelah mendapatkan message kita oke, berarti kita sudah berhasil mengaktifkan website nantinya, website server ini. Kemudian langkah yang kita lakukan adalah mendaftarkan server ini ke dalam host supaya nanti tidak diblok. Caranya adalah kita buka Notepad, kemudian buka file yaitu bernama di host, di alamatnya itu Windows, ini sistem 32 drive refer, kemudian etc. Nah, kita buka hostnya. Nah, di sini kita daftarkan website kita, yaitu dengan IP-nya masukkan server.com. Kita simpan, Ctrl S. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat database di dalam MySQL, yaitu dengan cara masukkan IP-nya /php/admin. Nah, di sini kita membuat sebuah database untuk website yang akan kita gunakan nanti. Di sini saya membuat namanya adalah server script. Nah, database server sudah dibuat, maka setelah itu kita bisa masukkan tadi namanya server.com. Nah, di sini kita perlu mengkonfigurasi WordPress-nya nanti. Kita masukkan namanya yaitu server. Username-nya ini adalah root dan ini adalah password. Nah, setelah itu kita setelah itu kita ingin memberikan title untuk alamat website kita. Saya namakan server.com. Username-nya adalah admin. Passwordnya di sini harus kuat. Pastikan bahwa passwordnya adalah strong. Nah, kita masukkan email. Setelah itu kita install WordPress. Nah, di sini kita sudah sukses untuk membuat WordPress-nya. Kemudian kita login. Nah, kita sudah memasuki halaman website dashboard dari website yang kita buat tadi. Kita bisa melihat websitenya, yaitu server.com. Nah, mungkin ini adalah instalasi WordPress. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.